وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berikutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ma makna qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-waladu lil firashi walil ahiril hajar? Apa makna daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-waladu lil firash? Anak itu milik si pemilik tilam. Walil akhiril hajar. Adapun yang si penzina hanya mendapatkan batu. Ini apa makna hadis ini? Al-waladul firash walil akhiri al hajar. Apa maknanya? Baik, jawabnya yaitu ikhwah, lihadal hadisi qissatun yuwaddihu ma'nah. Untuk menjelaskan hadis ini, mari kita simak kisah kejadian ataupun ashabul wurud munculnya hadis ini. Yaitu akhrajahul Bukhari wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ikhtasama Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Zam'ah fi ghulamin. Sa'ad bin Abi Waqqas bertengkar dengan Abdun bin Zum'ah. Dua orang ini bertengkar. Begini ikhwah. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki abang atau adik yang bernama yaitu Utbah bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas punya adik atau abang yang bernama Utbah bin Abi Waqqas. Kan jelas nih ayahnya ya. Baik. Ikhwah, ada seorang wanita, ya, ada seorang wanita yang hamil dan melahirkan, melahirkan seorang anak. Tapi anak ini diperebutkan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad siapa tadi? Abdu bin Zum'ah. Abdu bin Zum'ah. Jadi ikhwah, masing-masing mengatakan ini anakku.
Uqbah bin Zum'ah, Abdu bin Zum'ah, ya, Abdu bin Zum'ah menyatakan bahwasanya anak ini adalah anakku. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan anak ini anak adikku, berarti kan keponakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah dia. Qala Sa'ad, hadza ya Rasulullah ibnu akhi Utbah bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ini anak itu adalah anak dari saudaraku Uqbah bin Abi Waqqas. Jadi aku itu paman kandung si anak ini. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian unzur ila syubhi. Anda perhatikan bagaimana miripnya si anak dengan adikku itu. Jadi waktu itu Utbah bin Abi Waqqas sudah wafat. Ya. Dia memiliki anak. Anaknya ini mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas, adik daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mengambil ini anak. Ya, ingin mengambil ini anak. Dia katakan ini keponakan saya, saya adalah paman kandungnya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian waqala Abdu bin Zum'ah, tapi Abdu bin Zum'ah enggak mau kalah. Apa katanya? Ya, apa katanya? Hadza akhi ya Rasulullah, wulida ala firasy abi min walidatihi. Kata Abdu bin Zum'ah, ya Rasulullah, ini adikku. Dia itu adikku, ini anak kecil ini itu adikku. Adikku ini lahir di kasur di tempat tidur ayahku. Ya. Lahir di tempat tidur ayahku. Dan ibunya adalah hamba sahaya ayahku. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ini sepertinya ini saudara daripada Abdu bin Zum'ah ya memiliki hamba sahaya perempuan, ya, memiliki hamba sahaya perempuan. Karena dulu ikhwah, dulu itu kan ada kebiasaan orang-orang Quraisy waktu itu, mereka sampai menyuruh hamba sahaya perempuannya untuk melacur. Nanti hasilnya diberikan kepada tuannya. Jadi begini kondisinya ikhwah. Makanya terjadi perebutan. Jadi dulu itu ikhwah pelacur nih menerima tamu-tamu dia lah. Nanti yang menentukan kalau dia hamil dan menentukan anaknya adalah menentukan ini anak siapa ayahnya itu si pelacur. Ini ayahnya si fulan. Begitu ikhwah. Ya. Jadi mereka ini masih mau menerima anak tersebut. Beda dengan kita sekarang. Dan sekarang hasil pelacuran punya anak dibuang langsung. Ada yang buang ke sungai, ada yang buang ke tong sampah. Sehingga wafat itu anak. Sehingga meninggal tuh anak. Dulu enggak. Ya. Mereka melakukan pelacuran, punya anak ini pelacur, mereka bertanggung jawab. Bahkan mereka berebut seperti ini nih. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdu bin Zum'ah. Jadi kata Abdu bin Zum'ah, ya Rasulullah, ini adikku. Dia lahir di tempat tidur ayahku. Ibunya adalah hamba sahaya ayahku, kata Abdu bin Zum'ah. Demikian. Kemudian fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syubhihi. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kemiripan si anak ini miripnya kemana nih? Apakah miripnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ataukah miripnya kepada Abdu bin Zum'ah? Jadi yang sedang bertengkar ini yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ya dengan Abdu bin Zum'ah. Masing-masing mengklaim kata Sa'ad bin Waqqas dia adalah keponakanku. Sementara Abdu bin Zum'ah mengatakan enggak, dia adikku. Nah, demikian. Maka Rasulullah pun mulai melihat kemiripannya kepada siapa ini? Apakah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas atau kepada Abdu bin Zum'ah? Taib. Faro'a syubhan bayinan bi Utbah. Ternyata mirip sekali dengan Utbah, yaitu adik daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Faqala, tapi apa kata Rasulullah? Huwa laka ya Abdun.
ini adikmu ya Abdun. Maksudnya Abdu bin Zum'ah. Kenapa? Al-waladu lil firash. Anak itu nisbatnya kepada yang memiliki tilam. Tadi kan Abdu bin Zum'ah mengatakan, ya Rasulullah, dia ini, si anak ini lahir di tempat tidur ayahku. Dari hamba sahaya ayahku. Sementara dengan laki-laki ini, artinya dengan Utbah bin Abi Waqqas, gak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan kerabat juga. Ya mungkin karena mereka melakukan pelacuran begitu. Akhirnya bagaimana ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah lihat kesamaannya kepada siapa? Kemiripannya. Ternyata mirip sekali dengan Utbah bin Abi Waqqas, adik daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun ikhwah, dalam syariat ada standarisasi penisbatan kepada siapa? Apa itu? Al-waladu lil firash. Anak itu nisbatnya kepada si pemilik tilam. Siapa tilamnya? Tilamnya adalah hamba sahaya, yaitu hamba sahaya ayah daripada Abdu bin Zum'ah. Makanya kata Rasulullah, huwa laka ya Abdun. Kalau begitu anak ini punyamu. Penisbatannya kepada ayahmu. Kenapa? Karena dia lahir di tilam ayahmu. Karena dia lahir dari hamba sahaya ayahmu. Hamba sahaya ayahmu ini sah kepemilikannya di bawah kepemilikan ayahmu. Berarti al-waladu li firash. Anak itu nisbatnya kepada orang yang memiliki tilam. Demikian. Tilam ini punya siapa? Punya ayahnya Abdu bin Zum'ah. Tapi ada satu hal yang unik ikhwah ini. Walil akhiril hajar, adapun orang yang pernah berzina dengan hamba sahaya ini, ya, yaitu si siapa tadi, Utbah bin Abi Waqqas. Walil akhiril hajar, adapun dia nggak dapat apa-apa, dia hanya dapat batu. Ya. Tetapi yang unik ikhwah, wah tajibi minhu ya Sauda binti Zum'ah. Ya Sauda, kamu di depan anak laki-laki ini harus tetap berhijab. Ya. Mengapa demikian ikhwah fiddin? Ya, mengapa demikian? Perhatikan. Kan tadi Abdu bin Zum'ah mengklaim anak ini yaitu adik dia. Jadi Abdu bin Zum'ah ini ikhwah, dia punya saudari yang bernama Saudah bintu Zum'ah. Saudah binti Zum'ah ini dia adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian. Jadi kalau saya ulang ini, Abdu bin Zum'ah itu memiliki, ya kita katakan kakak atau adik, yaitu Saudah binti Zum'ah. Udah, Saudah binti Zum'ah. Cuman sayangnya nggak disebutkan ini siapa nama ayahnya. Zum'ah berarti, ya kan? Zum'ah berarti. Jadi Abdu bin Zum'ah dan Saudah bintu Zum'ah punya ayah namanya Zum'ah. Zum'ah ini punya hamba sahaya. Udah. Hamba sahaya ini melahirkan seorang anak, nggak disebutkan namanya. Baik. Si hamba sahaya ini yang mungkin pernah pada satu kali disuruh Zum'ah agar dia melacur dan mengambil upah dan disetorkan kepada Zum'ah. Salah satu pelanggan dia adalah Utbah bin Abi Waqqas, adik daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Lahirlah anak ini. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ini anak punya adikku. Adikku adalah Utbah bin Abi Waqqas. Jadi anak ini keponakanku. Loh, kalau bisa begitu? Iya, mereka lakukan hubungan karena dia pelacur si hamba sahaya ini. Kata Abdu bin Zum'ah, yaitu, ya Rasulullah, enggak, dia adalah adikku karena dia lahir di kasur ayahku, yaitu Zum'ah. Baik. Akhirnya ikhwah Rasulullah melihat manalah miripnya kemana. Ternyata si anak miripnya kepada Utbah bin Abi Waqqas. Tapi karena dia lahirnya di firasnya Zum'ah, di rumahnya Zum'ah, maka Rasulullah menetapkan nisbat si anak ini kepada Zum'ah. Otomatis
Abdu bin Zum'ah adalah abang si anak ini. Kemudian Saudah bin Zum'ah, istri Rasulullah SAW, ya, seharusnya adalah kakak daripada anak laki-laki ini. Tapi permasalahannya ikhwah, ini anak mirip Uqbah, bukan mirip ayahnya Zum'ah. Makanya Rasulullah katakan ini anak al-waladul firash, ini anak nasabnya ke ayahmu yaitu Zum'ah. Tapi karena anak ini miripnya Uqbah, maka Rasulullah katakan, hei Saudah, kamu berhijab di hadapan anak ini. Karena bisa saja ini anak bukan adikmu. Tapi karena al-waladul firash, karena anak itu memiliki si pemilik kasur, maka kita wajib menisbatkannya kepada ayahmu yaitu Zum'ah. Itu ikhwafiddin. Jadi akhirnya ya Saudah berhijab di hadapan anak laki-laki ini. Ya. Seandainya ikhwah, tidak ada syubhat di situ. Misalnya ini anak miripnya dengan Zum'ah. Maka Saudah ini kan kakak si anak. Itu dia. Jadi mahram. Tapi karena dia nisbatnya kepada Zum'ah, sementara dia mirip sekali dengan Utbah, makanya ada kesamaran di sana. Jangan-jangan ini anaknya anak Uqbah. Tapi kan kaidahnya al-waladul firash walil ahiril hajar. Anak itu punya si pemilik kasur, sementara si penzina hanya dapat batu, artinya tidak dapat apa-apa. Maka Rasulullah SAW memenangkan yaitu Abdu bin Zum'ah sebagai yang mengklaim dia adalah adiknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Falam tarahu Saudah qattun. Sejak itu Saudah enggak pernah melihat dia lagi. Ya. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala ulama al-ahir, yang dikatakan ahir adalah az-zani, laki-laki yang penzina. Wa hadza lahul hajar, dia itu hanya mendapatkan batu, ai al-khaybah, yaitu rugi. Wala haqqa lahu fil walad, dia enggak punya hak sedikit pun terhadap si anak ini. Dia datang untuk melacur. Dia datang untuk melakukan hubungan haram dengan si hamba saya ini. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam al-waladul firash. Adapun sabda Nabi SAW al-waladul firash, anak itu nisbatnya kepada si pemilik kasur. Fama'nahu annahu idza kana lirrajuli zaujatun aw mamlukatun, maknanya adalah apabila seorang laki-laki memiliki seorang istri yang sah ataupun seorang hamba saya perempuan, sorat firasyan lahu, maka istri dan hamba saya ini dikatakan kasurnya si laki-laki tersebut. Ya, kasurnya si laki-laki tersebut. Misalnya Ahmad punya anak namanya punya istri namanya Fatimah, punya hamba saya namanya Zainab. Demikian. Maka Zainab dan Fatimah ini ya ibaratnya kasurnya si Ahmad. Itu dia. Jadi kalau Zainab dan Fatimah ini punya anak, nisbatnya kepada siapa? Kepada si pemilik kasur. Siapa itu? Si Ahmad. Karena ibunya si Fatimah atau si Zainab. Demikian ikhwan. Syarat firasyan lahu, berarti si istri dan si hamba sahaya yang perempuan ini berarti tak ubahnya seperti tilam ataupun kasur. Fa'atat biwaladin lil muddatil imkani minhu lahikahul walad. Kemudian lahirlah anak dari si istri ataupun dari si hamba sahaya, ya, dengan jangka waktu yang memang yang memang masih terpenuhi, dinisbatkan kepada si pemilik kasur. Misalnya begini ikhwafidin. Si Budi menikah dengan si Wati. Ya, menikah dengan si Wati. Wati berzina dengan si Anto misalnya. Ya. Budi menikah dengan Wati, Wati berzina dengan si Anto. Hamillah si Wati. Hamil si Wati ini. Oke. Kalau menurut hadis, anak si Wati ini nisbatnya kepada siapa? Ke Budi. Karena si Wati ini istri si Budi, al-waladul firash.
Bukan kepada si Anto, karena Anto itu selingkuhan si Wati. Demikian. Ya, kawan zinanya dia. Taib. Nah, sekarang permasalahannya, lahirlah seorang anak. Si Wati melahirkan seorang anak. Taib. Perhatikan. Berapa bulan sejak mereka menikah, sejak menikah Budi dengan si Wati sampai hari kelahiran itu berapa lama? Jika ternyata mulai nikah, hari pernikahan si Budi sampai melahirkan si Wati melahirkan anak, ternyata hanya 4 bulan. Berarti tidak sah penisbatan anak ini kepada si Budi. Kenapa? Karena tidak ada orang yang melahirkan 4 bulan. Kalaupun prematur nggak ada yang 4 bulan. Ya. Berarti sebelum menikah dengan si Budi, ini si Wati sudah hamil duluan. Ya. Sudah hamil duluan, mungkin dari sebelumnya sudah main-main dia dengan si Anto. Demikian ikhwah. Ini yang disebut dengan selama waktu mulai dari pernikahan sampai melahirkannya itu masih layak, masih memungkinkan untuk lahirnya seorang anak. Maka fasarna dan lahu yajri bainahumal tawarus. Maka si anak ini menjadi anak si Budi jika memang lahirnya itu dalam jangka waktu yang memang memungkinkan untuk si anak ini menjadi anak Budi. Misalnya setelah setelah menikah Budi dengan Wati, lahirlah anak setelah 7 bulan misalnya. Memungkinkan 7 bulan. Minimal 6 bulan ikhwafidin. Tapi bahkan kalau seandainya udah 9 bulan baru lahir misalnya, nah ini sudah jelas sekali ikhwah. Jadi kalau seandainya lahirnya si anak, jika dihitung mulai dari menikahnya si Budi dengan si Wati hingga melahirkan misalnya 3 bulan, berarti si Wati ini sebelum menikah dengan si Budi sudah hamil duluan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Maka kalau seandainya waktunya itu memang pantas untuk lahirnya si perempuan ya dengan hitungan waktu kehamilan yang layak, maka anak ini langsung sudah dinisbatkan kepada si pemilik firos, yaitu si Budi. Demikian. Berarti berlakulah di antara mereka hukum saling mewarisi. Budi meninggal, si anak mewarisi. Si anak meninggal, Budi juga mewarisi harta si anak jika memang memiliki harta. Wa ghairi min ahkamil wiladah dan lain-lain yang terkait dengan hukum-hukum kelahiran. Sawa'un kana muwafiqan lahu fi syubhi aw mukhalifan. Baik si anak itu mirip dengan si Budi ataupun tak mirip dengan si Budi. Tadi kan ikhwah, kasusnya Budi nikah dengan siapa tadi? Si Wati. Wati punya teman main dia, main haram dengan si Anto, misalnya begitu. Ya. Tapi lahirlah si anak ini dalam jangka waktu yang memang memungkinkan untuk seorang wanita untuk melahirkan, yang dihitung dari mereka tanggal pernikahan. Setelah 7 bulan baru melahirkan, berarti kan pantas, bisa. Maka otomatis anak ini dinisbatkan kepada si Budi, bukan kepada si Anto. Tapi sekarang dengan melihat si anak, baik si anak ini miripnya dengan si Budi maupun miripnya dengan si Anto. Ini persis sekali dengan si Anto ini. Jangan-jangan bapaknya si Anto ini. Gitu. Tidak. Anto nggak dapat apa-apa karena dia penzina. Walil akhiri al-hajar. Penzina nggak dapat apa-apa. Demikian. Ya. Oh, pas mirip kali Ustaz, hidungnya, rambutnya yang yang keriting kecil-kecil seperti orang Ambon misalnya. Sementara si Budi rambutnya lurus, matanya sipit, ya seperti mata orang Korea. Sementara ini anak mirip orang Ambon, dan yang orang Ambon adalah si Anto misalnya. Demikian, ya dari mulai warna kulit, model rambut, kemudian bentuk wajah, ini 100% si Anto yang orang Papua atau yang orang Ambon. Kita katakan tidak. Al-waladul farish. Al-waladul firash, anak ini punya yang memiliki tilam, yaitu si Budi. Demikian, karena itu suami sahnya si Wati. Demikian ikhwatiddin, walaupun dia mirip si Anto.
Itulah hukum zahirnya. Nah, demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, ya. Wa muddatu imkan kaunhu minhu sittata asyhur min hin ijtima'ahuma. Dan waktu yang memungkinkan mereka si perempuan melahirkan yang terhitung sejak menikah itu minimal ya 6 bulan. Tapi kalau kurang dari 6 bulan maka dianggap itu bukan anak si Budi tapi anak si Anto. Nah, demikian. Itulah ikhwafidin makna daripada al-waladul firash walil ahiril al-hajar. Anak itu nisbatnya kepada si pemilik kasur, yaitu suami si perempuan, sementara si penzina tidak dapat apa-apa. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum.